أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah lebih 3 pekan kita berada di Muharram 1446 Hijriah. Ternyata sudah berganti kepada tahun yang baru. Tentu sebagai manusia pada umumnya, kita berharap kehidupan kita di tahun ini semakin lebih membaik daripada kehidupan sebelum yang telah kita lalui. Tentu sebagai manusia juga, harapan yang paling tertinggi hidup di dunianya Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita berharap ketika kita di bumi Allah selalu mendapat kebahagiaan, selalu mendapat keselamatan. Yang tak kalah penting, selalu kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kita rezeki yang luas, menjadi pribadi yang baik, yang dapat bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Begitu juga di yaumil akhir kelak, kita berharap juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa terbebas dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah masukkan ke dalam surganya Jannatun Na'im. Tentu apapun yang menjadi harapan, impian, pinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, kebahagiaan, kesejahteraan, maka raihlah kebahagiaan itu dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan di yaumil akhir kelak, maka kata Nabi sekali lagi, raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, bahagia, sejahtera, selamat, Nabi sekali lagi mengatakan fa'alaihi bil ilmi. Raih kebahagiaan itu dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu juga di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11
Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam sebuah majlis, dalam halaqah-halaqah ilmi, dalam pengajian-pengajian ilmu. Fafsahu yafsahillah, maka lapangkan, mudahkan mereka yang menuntut ilmu. Maka dari ayat ini hadirin, salah satu penerima mustahak diberikan zakat kepadanya adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang masuk ke dalam kategori sabilillah. Karena orang-orang yang menuntut ilmu sama saja, kata Rasul, sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam hal ini kita selalu lupa, selalu lalai bagaimana penyerahan zakat fitrah, penyerahan zakat mal. Terkadang lebih sering kita lupakan anak-anak didik kita, peserta-peserta penuntut ilmu, karena kita merasa mereka adalah orang-orang yang sanggup dari segi harta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara tentang zakat, baik fitrah ataupun mal, maka tidak memandang apakah penerima itu adalah orang kaya. Selagi masih masuk dalam kategori fisabilillah, ibnu sabil, maka berhak untuk mendapatkan sebagian dari harta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qilan suzu fansuju, ketika dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah, kata Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu tentu kita percaya, kita yakin, kita bisa membedakan mana aktivitas kita yang dikategorikan dengan amal ibadah atau pekerjaan yang biasa. Karena kita banyak yang terlupakan bahwa pekerjaan ibadah yang kita laksanakan, yang seharusnya menjadi amal ibadah, yang seharusnya melahirkan nilai-nilai kebaikan, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan ketiadaan ilmu dalam diri kita, semua nilai ibadah yang kita laksanakan ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi juga sekali lagi, kam min suratin, banyak aktivitas yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yang awalnya tampaknya, jahirnya seperti amalan dunia, amalan mubah. Makan kita adalah perkara yang mubah. Tidur, minum, itu merupakan perkara-perkara yang mubah, hal-hal duniawi yang ketika kita melaksanakan tak ada nilai ibadah di dalamnya. Tapi dikarenakan ilmu pengetahuan, kata Nabi, yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah, berubah jadi amalan akhirat bi husnin niyyah, karena bagusnya niat yang kita lakukan. Wa kam min surati yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, banyak amalan akhirat yang melahirkan nilai ibadah, yang diberi ganjaran pahala ketika kita melaksanakannya. Namun dikarenakan tiada ilmu pengetahuan, berubah min a'malid dunia, solat kita, zakat kita, puasa kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita,
yang seharusnya menjadi nilai ibadah, diberi ganjaran pahala oleh Allah, tapi dengan ketiadaan ilmu kita. Salat yang kita laksanakan supaya kita dianggap sebagai orang yang alim, orang yang abid. Kita bersedekah supaya mendapat pujian dari orang-orang di sekitar kita, dikatakan, dikenal kita sebagai dermawan. Maka amalan tadi berubah menjadi amalan dunia yang tak melahirkan nilai-nilai kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu momentum tahun baru 1446 Hijriah ini, mari jangan pernah bosan, jangan pernah mengenal usia muda atau tua, jangan pernah lelah untuk meraih ilmu pengetahuan. Karena Nabi juga katakan, may yuridillahu bihi khair. Ketika Allah menghendaki seorang hambanya selalu dinaungi oleh kebaikan, maka yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman di dalam hatinya. Mudah-mudahan sebagai manusia yang terus selalu berharap kebaikan dalam hidup, tentu kita termotivasi untuk meraih kebaikan di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wardallahumma 'an arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyin akhlaqana bi khuluqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu a'lam bis-shawab. Aqimis shalah.